Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin menjelaskan tentang penguatan negara pada masa Orde Baru. Program utama pemerintahan Orde Baru adalah menciptakan stabilitas politik dan ekonomi yang mantap karena pencapaian stabilitas politik tersebut merupakan persyaratan bagi tercapainya pembangunan ekonomi. DPR dalam memenuhinya amanat TAP MPRS nomor 10 MPRS tahun 1966 juga telah mengusahakan pembentukan alat kelambangan negara melalui penyusunan beberapa undang-undang. Ciri-ciri sistem politik Orde Baru. Dwifungsi ABRI. Dwifungsi ABRI adalah suatu doktrin di lingkungan militer Indonesia yang menyebutkan bahwa TNI memiliki dua tugas, yaitu menjaga keamanan dan ketertiban negara, serta memegang kekuasaan dan mengatur negara. Konsep massa mengambang memberlakukan konsep massa mengambang atau floating mass sebagai dasar pembangunan politik di daerah pedesaan, penyederhanaan jumlah partai politik di Indonesia, dan memberlakukan Pancasila sebagai asas tunggal bagi seluruh partai politik atau parpol, dan organisasi massa atau ormas yang ada di Indonesia. Korporatisasi negara. Pemerintah Soeharto menerapkan kebijakan korporatisasi negara atau state korporatis. Kelompok-kelompok masyarakat dari berbagai unsur seperti buruh, pers, perempuan, kelompok profesi, dan organisasi keagamaan dikooptasi dan ditempatkan ke dalam wadah-wadah tunggal sebagai ormas kepanjangan tangan pemerintah. Sentralisasi pemerintahan. Peranan pemerintah pusat sangat menentukan dan pemerintah daerah hanya sebagai kepanjangan tangan pemerintah pusat. Program bantuan luar negeri. Melalui lembaga IGGI atau International Governmental Group for Indonesia, pemerintah telah berhasil mengusahakan bantuan luar negeri, di samping mengadakan penangguhan dan peringanan syarat-syarat pembayaran kembali atau rescheduling utang-utang peninggalan Orde Lama. Sistem semi perwakilan. Penerapan sistem kepartaian yang mengacu pada UU Nomor 3 Tahun 1985 diyakini telah menghasilkan kestabilan politik yang dicita-citakan sejak awal Orde Baru. Namun, sistem tersebut memperlihatkan keterbatasan dalam menampung aspirasi masyarakat yang lebih luas dan terus berkembang. Dampak menguatnya peran negara pada masa pemerintahan Orde Baru. Dalam bidang politik ada 3, yaitu yang pertama, adanya pemerintahan yang otoriter. Presiden mempunyai kekuasaan yang sangat besar dalam mengatur jalannya pemerintahan. Yang kedua, ada dominasi Golkar. Golkar merupakan mesin politik Orde Baru yang paling diandalkan dalam menjadi satu-satunya kekuatan politik di Indonesia yang paling dominan. Ketiga, ada pemerintahan yang sentralistis. Dampak dalam bidang ekonomi, yaitu munculnya korupsi, kolusi, dan nepotisme atau yang biasa disebut KKN. Adanya kesenjangan ekonomi dan sosial. Pertumbuhan ekonomi tidak dibarengi dengan terbukanya akses dan distribusi yang merata sumber-sumber ekonomi kepada masyarakat. Hal ini mengakibatkan kesenjangan sosial di masyarakat. 1. Konglomerasi. Pola dan kebijakan perekonomian yang ditempuh pemerintah Orde Baru berdampak pada munculnya konglomerasi di seluruh sektor usaha di Indonesia. Pemerintahan Orde Baru pada awalnya memperkirakan bahwa konglomerasi ini akan menjadi penggerak ekonomi nasional, namun pada kenyataannya pada konglomerat lebih mementingkan bisnisnya daripada negara. Dampak dalam bidang kebudayaan. Dampak dalam bidang kesehatan. Makin meningkatnya pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Sebagai contoh, adanya pusat kesehatan masyarakat atau puskesmas dan pos pelayanan terpadu sampai tingkat desa atau RT. Dampak dalam bidang pendidikan. Di bidang pendidikan, fasilitas pendidikan dasar sudah makin merata. Dampak dari pemerataan pendidikan juga terlihat dari peningkatannya tingkat pendidikan angkatan kerja. Peningkatan mutu angkatan kerja akan mempunyai dampak yang luas bagi laju pembangunan di waktu yang akan datang.
Dampak penguatnya peran negara terhadap pengembangan teknologi dan komunikasi. Di Indonesia, paradigma development atau ideologi pembangunan yang menjadi landasan pembangunan Orde Baru ternyata telah melahirkan sejumlah problem yang dihadapi berbagai komunitas, yaitu antara lain hancurnya identitas kultural dan perangkat atau komunikasi kelembagaan yang dimiliki komunitas akibat penyeragam oleh Orde Baru. Hancurnya basis sumber daya alam atau ekonomi komunitas akibat eksploitasi oleh negara atas nama pembangunan. Melemahnya kapasitas komunitas dalam menghadapi problem-problem komunitas akibat dominasi negara. Model komunikasi yang telah diterapkan pada masa rezim Orde Baru meliputi 1. Media massa yang dirancang secara baku dan bersifat dari atas ke bawah atau top down. 2. Serta menempatkan masyarakat sebagai objek dan bersifat pasif, sehingga berdampak atau menimbulkan masalah-masalah yang dimaksud sifatnya yang